Phoenix Dades Radio Station, hai, apa kabar? Mudah-mudahan sehat semuanya di tengah pandemi COVID-19. Yang pasti semua orang punya kegiatan-kegiatan. Semua orang juga mencoba untuk berkarya. Ada yang memulai dengan misalkan membaca buku-buku favoritnya. Ada juga nonton film favoritnya. Beberapa streaming digital ada ruang untuk kita nonton. Tapi kalau misalkan ngomongin tentang membaca atau hobi favoritnya kamu adalah mencari atau menambah koleksi-koleksi buku, kayaknya sih obrolan hari ini akan sangat bermanfaat karena Doi akan ngobrol sama salah satu penulis buku wanita asal Bali. Ini punya nama adalah Kadek Purnami. Jadi Doi akan ngobrol mencari tahu seorang penulis itu kira-kira enak nggak, seru nggak ketika diajak ngobrol atau memang lebih suka menulis. Apa kabar Kadek Purnami? Kabar baik Kak Doi. Oke. Hai Finners. Hai juga, mudah-mudahan Finners yang dengerin. Aku panggilnya Purnami aja ya. Ya. Kak, kalau ngomongin tentang seorang penulis yang mungkin ada di bayangan aku adalah orang yang akan selalu sibuk sendiri. Oke, dia akan mencari tempat-tempat atau coffee shop yang sepi. Mungkin daerah Ubud atau daerah-daerah di mana yang kayaknya nggak ada suara bising ya. Tapi kalau Purnami sendiri, kalau ngomongin tentang penulis, emang kamu langsung tertarik menjadi penulis atau dulunya adalah orang yang doyan baca atau kayak gimana sih asal usulmu? Oke, asal usul, wow. Saya sih memang senang baca ya. Dari dulu saya penyuka novel, cerita, fiksi, dan suka berhayal gitu kan. Jadi kemudian saya terlibat dalam sebuah kegiatan festival sastra internasional. Jadi saya banyak banget bertemu dengan para penulis. Nah, dulu saya begitu mengagumi para penulis dan pada akhirnya saya bertemu gitu. Lama-lama akhirnya saya juga terinspirasi untuk menulis. Tapi memang diawali dari dulu semenjak saya SMA dan di kuliah saya suka menulis puisi. Tapi saya simpan-simpan aja dulu gitu kan. Di-keep aja dulu. Di-keep aja. Nah, ketika saya semakin sering membaca dan bertemu dengan para sastrawan itu terinspirasi untuk menuangkan secara serius gitu. Sehingga saya mulai menuliskan cerita-cerita pendek saya itu di tahun 2009 ya, 2009 kemudian 2010 saya aktif juga mengirimkan ke beberapa media dan dimuat gitu kan di beberapa koran. Jadi semakin semangat lah untuk menuliskan cerita-cerita pendek tersebut hingga pada akhirnya terkumpullah sekitar 12 cerita pendek. Dan saya potong sebelum terkumpul ke 12 cerita pendek. Kalau masa remaja itu kita identik curhatnya di sosial media. 2009 udah ada Facebook, apakah tidak mencoba bikin note di Facebook dulu atau di blog dulu atau apa langsung kebayang penulis gitu? Saya mengawalinya dengan ngeblog. Jadi di tahun itu kan masih blog ya, masih Friendster, baru ke Facebook. Nah, dari awal situ juga saya mulai menuliskan apa yang terinspirasi dan apa yang muncul saya tuliskan di blog. Sehingga itu dikumpulin akhirnya bisa dapat sekitar 12 cerpen itu. Gitu. Sebelum terkumpul 12, aku rasa 12 itu adalah yang terbaik. Pasti kamu punya 12 lainnya yang mungkin tidak layak menurutmu. Iya, pasti itu kita sangat memilih, apalagi sudah masuk pada tangan editor ya. Dia yang juga akan mengkurasi cerpen-cerpen mana yang akan layak untuk dijadikan dalam satu buku. Keresahan dari 12 tulisan itu emang cerita pribadi atau? Enggak, berbagai inspirasi. Inspirasi biasa muncul dari mana? Inspirasi bisa muncul dari mana aja, tergantung kepekaan kita dalam melihat sesuatu. Kalau sekarang melihat saya nih, inspirasinya apa nih kira-kira? Ada deh. Nanti saya akan buatkan puisi ya. Ada radio, ada Doi, kita ngobrol. Iya, betul. Pasti akan menjadi sebuah cerita gitu ya. Berarti seperti selalu ada cerita. Kak Purnami bilang tadi adalah inspirasi bisa muncul dari mana saja sampai muncul 12 tulisan tadi, ketemu tangan editor. Secara garis besar tema yang dipilih adalah? Saya banyak mengangkat tema tradisi juga adat. Jadi ada tercermin dalam beberapa cerpen seperti misalnya cerpen Gelung, cerpen Kemuning dan cerpen Amarah itu sangat kental dengan adat dan tradisi Bali. Kenapa? Karena saya juga basicnya kan Bali ya. Jadi hal-hal itu begitu melekat dan saya juga ingin menyampaikan kepada khalayak yang lebih luas tentang tradisi yang ada di sini gitu. Akarnya saya, budayanya saya seperti itu. Nah, dalam dalam cerpen Gelung itu adalah menceritakan bagaimana seorang anak sangat menginginkan menjadi penari seperti ibunya. Jadi dia mempunyai passion dan seperti ambisi untuk menjadi penari. Nah, itulah pergulatan batin si anak itu
dalam cerpen Gelung itu saya tuangkan, dituangkan dalam cerpen Gelung tadi Iya, itu. betul. Oke, selain tradisi karena memang kita ada di Bali, terus kamu sadar bahwa kamu perlu mengkampanye hal positif Iya. ini ke dunia karena dengan canggihnya sekarang kan kita ke dunia ya. Iya, betul. Hal lain lagi yang menjadi tema besar seorang Purnami? Selain itu saya mengangkat tematik romansa. Romansa. Jadi judulnya aja kan sebab cinta, Oke. gitu kan. Jadi cinta itu begitu universal dan melekat pada siapa aja, merasakan jatuh cinta, merasakan juga patah hati, merasakan di PHP kan, Oke, dibaperin. Jadi hal-hal yang lekat dengan kehidupan kita. Jadi saya angkat cerita-cerita romansa yang saya balut dalam cerpennya berjudul Bayang-Bayang, kemudian Pulau Impian, kemudian Ranting, seperti itu. Pun masalah cinta kamu dapat inspirasi dari mana saja Dari atau mana pure aja. cerita kamu sendiri? Ada teman yang curhat, saya tulisin aja no. Oh gitu. Jadi curhat yang bermanfaat pada akhirnya. Berarti pesan moralnya adalah hati-hati curhat ke Curhat sama penulis. Pura. Kadang-kala itu bisa menjadi karyanya, sama kayak orang bikin film kadang berawal Iya, dari curhat ya. betul. Jadi tulisan pun. Tapi kalau ngomongin tentang tulisan kamu dari tradisi, terus tema romansa, sebab cinta, nanti kita akan dengerin juga live-nya seperti apa. Iya, iya. Aku penasaran, seorang Purnami pernah nggak ada di fase ketika Oke, untuk 12 ini nggak mungkin terkumpul dalam 1 bulan misalkan. Oh, iya. Iya kan, nggak mungkin kan? Pasti kamu akan stuck dulu. Ini baru ketemu prolognya doang, terus nggak tahu badannya nanti seperti apa gitu. Ketika stuck seperti itu, apa yang kamu lakukan? Seperti kebanyakan mic-nya para boleh? penulis, ya. Nah. Seperti kebanyakan para penulis ya, mereka kadang mengalami writer blocks gitu kan. Oke. Kalau saya misalnya kalau udah kayak mentok, jenuh dan nggak bisa lagi ngelanjutin, saya take a break. Oke. Jadi penting untuk mencari jeda dan melihat kembali tulisan tersebut gitu, mau dibawa kemana, apakah twistnya bagus atau endingnya mau dibuat seperti apa, alurnya seperti apa. Jadi penting untuk walaupun itu tulisan sebenarnya udah selesai ya, sangat penting untuk melihat kembali dan Dicek membaca kembali. gitu. Oke. Jadi kalau misalnya mood ya, siapapun yang namanya juga penulis, seniman tuh pasti based on mood gitu Betul. kan. Tapi kita harus tetap kembali. Just take a break and go back gitu. Oke, hal-hal seperti itu. Tapi hobi selain nulis kamu ngapain? Misal ketika take a break itu kamu ada yoga kah atau ada olahraga apa atau apa gitu? Saya senang yoga juga. Oke. Kemudian saya sangat senang mendengarkan musik gitu. Jadi musik adalah salah satu mood booster saya. Jadi saya harus sempat dengerin musik dulu, Oke. baru saya bisa memulai. Gitu. Baik, jadi musik menjadi teman ketika kamu berkarya, Iya, betul. ketika mentok juga dengan ide-ide yang lainnya, musik bisa menjadi hal yang bisa menemani Betul. fase-fase sendiri itu. Nah, ngomongin tentang masalah cinta memang universal seperti Purnami bilang tadi. Terus sampai akhirnya 12 puisi tadi, aku tertarik ketika ketemu di editor menjadi sebuah buku. Ya. Oke, kita ngomongin buku. Secara garis besar buku kamu tuh bercerita tentang Tentang kehidupan. kehidupan. Ya, kehidupan romansa, kemudian mimpi, harapan. Ada terus tertuang ada di sana. tertuang di sana, passion, semua tertuang di Hidup sana. arti hidup untuk seorang Purnami apa? Hidup adalah bagaimana kita merasa blessed dalam Oke. setiap sisi. Oke. Jadi dengan seperti itu kita akan menjadi hidup setiap hari. Jadi fokuslah pada apa yang memang sudah menjadi apa yang kita diberkati seperti itu. Oke, jadi memang lebih banyak bersyukur, lebih Ya. banyak mengappreciate juga Ya, apa yang ada di betul. sekitar kita. That's why kamu bilang itulah hidup sebenarnya. Ya. Oke, kalau ngomongin tentang cerita kehidupan, pasti teman-teman punya cerita kehidupan yang berbeda setiap Ya, orang. setiap orang memiliki pengalaman yang berbeda ya dalam menjalani hidupnya. Oke, dalam pengalaman sebagai penulis, hal apa sih atau mungkin orang salah tanggap atau persepsi salah nih tentang penulis? Seperti aku bilang tadi, penulis itu identik dengan penyendiri. Nanti coba dibenerin Iya. hal-hal yang menurut pandangan orang umum sebenarnya itu salah gitu. Menurut kamu apa yang selama ini stigma apa yang salah di umum tentang penulis? Kalau mungkin selama ini orang menganggap penulis itu kayak bener-bener kayak kutu buku, Aha. introvert, Mhm. kemudian dia memiliki dunianya sendiri. Oke. Which is some of them betul juga, Oke. gitu kan. Jadi tergantung karakter setiap orang ya. Oke. Jadi penulis itu kan istilahnya statusnya dia, tapi karakter setiap orang itu yang akan membedakan. Oke. Jadi kalau misalnya dia memang seorang yang ekstrovert, walaupun dia menjadi penulis ya
Beda itu kan lagi. beda lagi Beda cerita gitu. gitu kan. Oke. Tapi kalau saya sendiri ya, balik ke saya sendiri, bagaimana saya menulis, saya memang lebih menyukai my own space gitu loh. Jadi punya ruang sendiri untuk menuliskannya. Kemudian bagaimana menjalankan inspirasinya tersebut, karena kita butuh konsentrasi. Betul. Seandainya pun kita banyak yang memang lebih menyukai menulis di coffee shop atau di mana, Benar-benar. bisa-bisa aja sepanjang dia hal itu mendukung dia untuk mengalirkan seluruh inspirasinya gitu. Betul. Space doesn't matter gitu loh. Oke, tapi kalau kamu sendiri dari 12 dari penulisan buku ini lebih banyak menghabiskan waktu menulisnya di mana, di kamar kah atau? Ya, saya lebih menghabiskan di my private own space gitu. Oke. Dengan musik yang saya suka, dengan setting yang saya senangi di ruang baca. Kemudian dengan aromaterapi yang saya sukai. Jadi lebih seperti itu. Karena banyak juga dalam karya-karya tulisan saya ini lebih berbicara tentang contemplating juga gitu loh, perjalanan dalam diri, perjalanan sunyi seperti itu. Kenapa mengangkat tema itu? Ada pesan tersembunyi kah yang ingin disampaikan kepada pembaca atau pecinta kamu? Saya rasa setiap orang harus mengambil jeda untuk dirinya, Oke. untuk melihat apakah kita dalam track yang sudah benar atau mau kemanakah kita. Penting bagi kita untuk selalu bertanya pada diri. Pertama, apakah kita bahagia? Apakah kita happy melakukan semua ini? Apakah ini yang memang ingin kita tuju? Jadi seperti itu bagi saya sangat penting untuk just questioning everyday. Apa yang kita lakukan, apakah kita sudah happy dengan semua itu? Oke, jeda itu tadi ya. Jeda. Baik, tapi kalau melihat buku ini sendiri, yang aku penasaran adalah muncul dengan konsep baru, audiobook. Iya, betul. Ini ide dari mana? Kenapa harus ada audiobooknya? Nah, kalau untuk audiobook itu dari awal buku fisik ya, kemudian bermuara pada sebuah buku suara audiobook. Jadi ini adalah saya berkeinginan mendekatkan sastra pada khalayak yang lebih luas. Tadinya kan penulis identik dengan pembaca, sesama kutu buku aja gitu kan. Nah, banyak kok orang yang senang mendengarkan sebuah cerita, tapi dia kayak kekurangan waktu dalam membaca, atau menurut dia, wah setiap ngambil buku aku ngantuk nih gitu Soalnya kan. harus fokus kan. Harus fokus. Jadi dengan hadirnya audiobook, kalian tetap bisa mendengarkan dan mendapatkan esensi dari sebuah cerita tanpa harus meninggalkan aktivitas sehari-hari gitu loh. Jadi kalau udah kerja nih, atau kalian abis kuliah mumet nih seharian di kampus gitu kan, mata udah lelah, wah suruh baca lagi gitu kan, udah bosan duluan. Nah, kamu bisa sambil santai, sambil rebahan, just listening the audiobook gitu. Itu cerita udah langsung dapat dituturkan oleh penuturnya. Gitu. Alasan sederhana itulah sebenarnya kenapa kamu akhirnya merilis ini di audiobook portal audio ya. Iya, audiobookportal.com. Jadi merilis di sini, tapi pasti ada tantangan dong. Betul. Cerita dulu. Ini adalah sebuah alih wahana yang baru ya. Jadi saya pun baru pertama kali menjadikan buku ini menjadi buku suara gitu kan. Ternyata tantangannya banyak. Tapi akhirnya dilewati gitu kan. Tantangan seperti apa? Tantangan seperti apa? Karena ini kan kita membutuhkan penghayatan yang lebih. Bagaimana kita menuturkan sesuatu agar sampai kepada pendengar. Penghayatan tokoh, kemudian artikulasi kita harus jelas, nadanya kita seperti apa dalam memerankan tokoh tersebut, terus intonasinya seperti apa. Jadi itu adalah misalnya dalam sebuah cerpen, itu ada dialog laki-laki dan perempuan. Ketika saya menjadi penuturnya sendiri, itu seperti dalang. Jadi saya langsung switching ke suara laki-laki, saya switching ke suara perempuan. Ketika perempuannya marah, entar berubah menjadi lembut. Itu harus kita mainkan sehingga pendengar di rumah melalui audiobooknya tersebut bisa merasakan moodnya. Jadi ada sensasi aural yang kita berikan kepada pendengar, apalagi ditambah dengan ilustrasi musik ya. Mungkin perlu aku gambarin juga sedikit, ini mirip sama penyiar radio sebenarnya. Ketika kita berakting kepada satu skenario, kita butuh konsentrasi yang berbeda, artikulasi ngomongnya juga akan berbeda, ketukannya akan berbeda, apalagi dengan background music yang berbeda. Ini ya seperti aku bilang, mungkin kalau buat penyiar ini tidak sesuatu yang baru, tapi buat orang-orang yang belum pernah melakoni hal ini menjadi sesuatu yang baru ya. Betul.
Dan Purnami sendiri mengalami hal itu karena sebelumnya rilis buku, cetak, jual. Sedangkan di sini lo berarti harus take untuk suara dengan background musik, Ya, terus betul. penghayatan. Karena ada beberapa mungkin kalau misalnya kita lihat, aku sempat browsing, itu ada yang bukan penulisnya yang membacakannya. Ya, bisa. Ya kan orang lain, Bisa. talent khusus. Memang berbeda. Tapi ketika Purnami muncul dengan menceritakan sendiri, berarti kamu butuh effort yang lebih besar, Kak. Iya betul. Iya kan? Jadi ini pun adalah pengalaman pertama kali saya menjadi penutur ya, langsung untuk menuturkan ke-12 karya cerpen tersebut. Nah, benar effortnya luar biasa sekali gitu loh. Jadi kita memang benar-benar harus masuk pada setiap cerita tersebut untuk Oke. mendapatkan feel-nya. Itu yang penting. Orang-orang hebat siapa yang membantu kamu masalah musik, bagaimana kamu akhirnya menjiwai, mengatur artikulasi, intonasi, pasti ada, kamu tidak sendiri pasti. Iya, tidak pernah ada sebuah karya itu sendiri ya. Oke. Jadi saya sangat berterima kasih kepada produser saya Anom Darsana dari Antida Music Production yang sudah membantu saya dari awal penciptaan audiobook ini gitu. Dari juga kepada tim audiobook portal saya ada Marlo Bandem juga yang mereka berdua seperti pemicu untuk munculnya buku suara Sebab Cinta ini gitu. Puas dengan hasilnya? Sangat gitu. Musisi-musisi Iya. yang menciptakan musik ini, kalau mungkin beberapa konten podcast, Ya. aku bilang ya, beda podcast. Kita ada beberapa, aku sendiri suka bikin podcast. Aku bilang di podcastku adalah cerita ini diambil dari Google karya siapa. Ya. Aku musiknya aku cari yang free copyright. Sedangkan di sini kamu create sendiri sama tim. Ya. Berarti satu cerpen itu akan butuh estimasi berapa lama? Musik dan take vokal. Kalau keseluruhan cerpen dan musik itu untuk audiobook tersebut kita rampung dalam 3 bulan. 3 bulan. Iya, dengan 12 cerpen. Dan uniknya itu di setiap cerpen tuh musisinya beda-beda. Ada saya dibantu banyak dan berkolaborasi dalam cerpennya tersebut. Ada Dewa Bujana, Oke. kemudian Balawan, terus ada maestro musik Bali Gede Yudana, kemudian Sanggar Semara Murti untuk membawakan beberapa ini tradisinya. Terus ada pianis asal Jerman Mike Burmeister, terus musisi jazz Yuri Mahatma sama Astrid Sulaiman, Oke. terus Angga Waskita. Nah, mereka yang membantu dan salah satu nanti akan saya bawa nanti pentas di sini bersama Rio. Oke, jadi buat Featuring. Viners yang penasaran Iya, nih, nanti live-nya seperti apa, Purnami dan juga Rio akan kita puterin kok. Kamu bisa dengerin performnya seperti apa. Tapi menarik, ini pilot project dari audio bookportal.com. Ya. Ini gimana sistemnya ketika aku pengen dengar karya kamu, apakah aku kayak nonton streaming film, aku harus bayar per bulan 186.000 atau kayak gimana sih? Untuk bisa mendengarkan satu buku tersebut, itu kalian bisa langsung search di audiobookportal.com. Oke, regis di situ. Ya, bisa beli di sana. Ini. Mau dikasih tau nggak kisaran Bisa. harga? Harganya 75.000. 75.000 aja. Dengan 12 cerpen dan bisa dengerin karya-karya musisi maestro-maestronya kita. Oke. Terus juga bisa melalui bit.ly/sebab cinta. Oke, bisa di situ ya. Bisa di Berarti situ. aku beli sekali bisa dengerin berkali-kali. Bisa. Tuh 75.000 Iya, rupiah saja, betul. kamu bisa dengerin karya dari Purnami dan juga teman-teman di situ yang dibantu oleh musisi-musisi hebat. Sekali lagi jangan lupa login ke audiobookportal.com. Ya. Jadi semuanya lengkap ada di sana. Lengkap ada di Harapan kamu dengan adanya platform baru ini untuk masyarakat di Bali yang tadi aku mungkin sedikit notice adalah mungkin orang masih susah menikmati karya sastra. Ya. Supaya lebih luas kamu bikin audiobookportal.com ini. Ya. Apa sebenarnya harapan yang paling Harapan saya simple? ingin lebih mendekatkan sastra kepada halayak yang lebih luas. Sorry ya. aku potong, karena selama ini terlihatnya masyarakat kurang dekat. Banyak yang mengalami kendala dalam membaca. Oke. Jadi ini adalah ketika nggak bisa lagi dong bilang males baca. Enggak, aku nggak baca, aku tutur kan gitu. Jadi oke. lebih dekat dan sensasi auralnya juga bisa lebih dirasa. Ruang imaji kita lebih dibuka seperti itu. Aku penasaran seperti apa Purnami akan membawakan Iya. ceritanya. Nanti aku bacakan. Aku juga sangat penasaran seperti aku bilang tadi. Buat Viners yang penasaran, sesaat lagi kita akan dengarkan Purnami membawakannya secara live. Tapi thank you so much. Hari ini udah My ngobrol. pleasure. Next kita harus ngobrol lagi. Gue pengen tahu lagi perkembangan selanjutnya apa. Sibuk sebagai penulis, karir pendidikan juga sibuk dikejar. Yeah. Senang banget bisa ngobrol, wanita hebat
Terima Dan mudah-mudahan kasih. obrolan kita bisa menginspirasi anak-anak muda yang selama ini mungkin mentok di teater sekolahnya. Ya. Mentok tidak berani nunjukin bakatnya seperti apa. Tapi gue rasa setelah obrolan ini, mulailah dulu Ya. belajar berkarya. Ya. Ada pesan yang ingin disampaikan? Pesan yang disampaikan adalah just start. Just Mulailah. start. Ya, mulailah apa yang memang menjadi passionmu. Oke. Just do what you love and love what you do. Oke. Jadi itu adalah sebuah kunci. Thank you so much hari ini udah Yeah. ngobrol. Ya. And now please welcome Purnami.